Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya izin ya Pak direkam untuk Oke, keperluan siap. dokumentasi. Ya, Ya, silakan. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sawarna. Betul, alhamdulillah baik Pak. Tetap semangat gitu. Oke, Bapak, semangat. punten izin saya dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan dilema etika yang pastilah pernah Bapak hadapi ketika di sekolah begitu ya Bapak ya. Dan izin saya memakai pertanyaan sebagai panduan ya Bapak ya. Ya, baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Selama ini untuk etika yang kami lakukan itu tentunya kami menggunakan tata tertib, kemudian juga kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Karena namanya etika itu kan mungkin beda-beda gitu. Artinya etika terhadap orang tua, etika terhadap teman, etika itu kan berbeda-beda. Oleh karena itu kita menggunakan tata tertib yang berlaku sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu etika yang perlu diperbaiki. Oke, baik Pak. Oke. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Itu bagaimana ketika memang pilihannya ya sulit benar lawan benar gitu ya Pak ya, itu bagaimana? Iya, tentunya dua-duanya juga kita perhatikan, baik yang benar maupun yang salah itu kan sesuatu yang wajar ya, di mana kita melihat sudut pandang kita gitu. Tapi kalau itu ada dua-duanya benar, ya dua-duanya tetap kita perhatikan. Tetapi kita juga memperhatikan urgensi dan waktu kapan yang harus diselesaikan. Artinya tentunya urgensi yang menentukan. Yang mana dulu begitu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan gitu selama ini, atau hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Biasanya kalau menurut saya etika itu harus diselesaikan segera mungkin. Kemudian prosedur kita ya tentunya kita dengan cara berdiskusi, kemudian dengan cara berkolaborasi, sehingga dasar untuk menyelesaikan masalah itu adalah saling mengerti dan memahami gitu. Artinya etika itu dikatakan melanggar atau tidak sesuai itu manakala ada pihak yang memang menyatakan merasa tidak nyaman, tidak enak dan seterusnya. Ya, baik Pak. Kemudian biasanya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan saat pengambilan keputusan di masalah kasus-kasus dilema etika ini gitu Pak? Apa tantangannya? Tantangannya tentunya karena perbedaan masing-masing orang itu berbeda. Ya, perbedaan itu sangat menonjol di kita. Maka itu tantangan utama sehingga menyamakan persepsi itu lebih sulit dibanding dengan memvonis bahwa ini salah, ini benar harus gitu. sama Ya, persepsinya artinya dulu, persepsinya harus sama dulu sehingga kalau sama-sama ngerti saya rasa etika pelanggaran etika itu sudah tidak bisa atau bisa diminimalisir. Tadi pandangannya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau punya jadwal menyelesaikannya atau ada prosedurnya yang dijalankan biasanya atau gimana Pak? Karena etika itu berkaitan dengan kebiasaan atau karakter atau mungkin komunikasi kontinu yang dilakukan, menurut saya itu lebih baik langsung diselesaikan. Karena saat itulah dia sadar bahwa saya salah. Iya, betul. Karena kalau dijadwalkan mungkin di lain waktu mungkin dia merasa saya benar gitu, padahal pas itu salah. Momennya tadi ya Pak ya, jadi memang lebih baik saat itu langsung. gitu ya Pak. Ya, betul. Kemudian ada tidak Pak atau seseorang faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu? Tentunya kalau etika itu memang harus diselesaikan dengan berbagai pihak. Banyak orang di selain kita itu yang bisa membantu itu. Dan itu yang kita butuhkan. Karena namanya etika itu bisa dikatakan salah jangan dari sudut pandang saya, tapi dari sudut pandang banyak orang, sehingga teman-teman inilah yang ikut membantu kita menyelesaikan masalah yang terkait dengan etika tadi, sehingga yang bersangkutan bisa paham, mengerti, oh iya berarti saya harus merubah
dan saya merasa salah. gitu ya. Oke, berarti memang faktor-faktor tadi Iya, mempengaruhi gitu ya Pak ya. faktor-faktor, ya. Oke, baik. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan di kasus dilema etika itu apa gitu Pak, yang paling berkesan sekali? Oke, dimulai dari kesan yang memang harus bisa kita diambil. hadapi itu adalah perbedaan yang memang signifikan atau perbedaan yang nyata di antara teman-teman semuanya atau di antara di lingkungan kita ini yang harus kita pahami. Kita harus memahami bahwa kita itu ada perbedaan yang memang itulah yang menjadi suatu pengalaman dan khasanah kita untuk menghadapi berbagai macam kasus terutama etika ini gitu ya. Makanya di sini saya selalu mengharapkan kebersamaan itu, saling pengertian. Kalau istilah sekarang berkolaborasi, itulah pendukung utama. Pendukung utama bahwa kita ini ingin meminimalisir sekecil mungkin kesalahan etika yang terjadi, kasus-kasus seperti tadi itu terjadi gitu. Karena etika saat ini itu sudah jauh dimiliki oleh anak-anak terutama. Kemudian kita juga kadang-kadang masih menggunakan kebiasaan di lingkungan kita bergaul gitu. Kadang-kadang lingkungan rumah tangga kita bawa ke kantor, lingkungan di masyarakat kita bawa ke kantor, yang itu tentunya harus kita pisahkan. Artinya kita harus memisahkan, memilah apa sih di kantor yang kita bicarakan. Artinya kalau di kantor ya jangan bicarakan rumah tangga dulu gitu. Kalau di kantor jangan bicarakan masyarakat kita, lingkungan kita dulu gitu. Tapi untuk meminimalisir meminimalisir kesalahan tadi itu ya harus kebersamaan. Kebersamaan di mana kita berada, di mana kita atau situasi apa saat itu, itulah kita menyesuaikan sehingga etika itu bisa kita jaga gitu. Itu kira-kira. Siap Bapak, luar biasa sekali Bapak. Ya. Terima kasih ya Pak ya sharing waktunya. Ini akan menjadi evaluasi juga untuk saya, pengalaman-pengalaman yang sudah tadi Bapak sampaikan tentang kasus-kasus dilema etika ini. Terima kasih waktunya, mohon maaf mengganggu. Sekali lagi sama juga juga atas waktu yang diperuntukkan saya menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan ada nilainya. Amin. Ini hanya pengalaman saja, berdasarkan pengalaman. Yang jelas masing-masing punya pengalaman, masing-masing punya latar belakang, masing-masing punya lingkungan pergaulan, tentunya semuanya berbeda. Sehingga akan menentukan sikap perilaku kita dimanapun kita selalu berkomunikasi dengan orang lain. Dan itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita pelajari, kita persiapkan sehingga kita dimanapun itu orang lain menganggap kita itu baik. Itu kuncinya ya, kuncinya itu kebersamaan lah gitu. Terima kasih ya Bapak, pamit ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat semuanya ya. Sehat selalu semuanya, tetap berjuang, tetap berusaha. Semangat. Oke, semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, saya berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk sedikit mungkin kita meluangkan waktu untuk wawancara gitu ya Pak ya. Iya, siap. Dan saya izin untuk didokumentasikan ya Pak ya. Untuk keperluan nanti saya mengolah tugasnya. Iya. Baik Bapak, saya langsung saja, saya pakai panduan pertanyaannya gitu ya Pak ya. Untuk yang pertama begini Pak, jadi selama ini gitu ya Pak ya, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini jadi bentuk pembelajaran juga bagi saya. Betul, di sekolah kadang-kadang muncul dilema itu. Baik yang berhubungan dengan media sosial, itu jelas pernah muncul juga. Adapun hal klasik diantaranya kesulitan anak dalam belajar untuk calistung, baca, tulis, dan hitung. Identifikasinya memang yang paling jelas itu adalah masukan dari ibu gurunya, karena beliau bersentuhan langsung dengan anak didik. Dan itu juga kadang-kadang muncul disampaikan bagaimana caranya, walaupun sudah ditempuh misalnya berbagai cara juga, tentunya dengan pendekatan yang dilakukan oleh bapak dan ibu guru ya di sekolah, di kelas.
Kemudian bagaimana Bapak juga menjalankan pengambilan keputusan gitu Pak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama dua-duanya itu bernilai kebajikan sebetulnya. Iya. Gitu. Saya meyakini bahwa tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan komunikasi. Insya Allah dan alhamdulillah kami instan, walaupun misalkan itu keputusan yang seharusnya diambil oleh kepala sekolah, tapi ada baiknya juga ketika memang itu disampaikan juga, minta pendapat dari rekan-rekan guru, bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Dan memang kalau memang masalah terlalu luas juga kami bisa komunikasi dengan bapak komite sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika menemukan masalah itu? Awalnya tentu ini diagendakan dan dipandu karena ada bimbingan khusus di kelas. Kalau memang bisa diselesaikan di kelas masing-masing tentunya itu baik. Apabila memang perlu penanganan lanjutan, itu kami juga dirempuk di tingkat yang lebih tingginya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu Pak biasanya? Selain memang disikapi oleh guru kelas, kemarin juga ada bimbingan dari kunjungan dari yang punya kompeten di bidang itu datang ke sekolah dan memang beliau memang punya spesifikasi khusus untuk menggali informasi. Bahkan ada satu hal juga yang kami tidak bisa mendeteksi ketika beliau turun itu muncul. Nah, jadi muncul. Bukan hanya di sekolah ini, di sekolah lain pun itu memang terjadi seperti itu. Kemudian selama ini tantangan saat pengambilan keputusan tuh dilema etika ada nggak Pak tantangannya? Kaitan dengan itu memang ada. Pernah ada beberapa kasus lah diantaranya. Ketika anak terlalu ke depan menggunakan media sosial sehingga curhatannya bukan di guru, bukan di kepala sekolah, tapi di media. Masya Allah juga itu jadi tantangan. Dan pengambil keputusan tentu kami tetap berempuk dengan rekan-rekan stakeholder yang ada. Kemudian apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau bagaimana gitu Pak prosedurnya ketika menjalankan tadi pengambilan keputusan itu? Tentunya diawali dengan agenda yang ada yang sudah dibuat. Dari kasus-kasus yang muncul sebelumnya diagendakan, disikapi. Kalau memang tidak terlalu kompleks itu bisa diselesaikan, tapi ketika memang itu kompleks tentunya kami harus menempuh prosedur yang memang sudah ditata sedemikian rupa. Jadi memang disesuaikan dari itu ya? Iya, sesuai kasus yang ada ya. Bobotnya begitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan saat menghadapi tadi kasus dilema etika? Ketika memang halnya terlalu pribadi, contohnya tadi yang muncul itu ya, saya pernah memanggil terutama memang di kelas 5 itu orang tuanya. Ada juga ketika anak itu tidak kurang komunikasi dengan yang lain, punya keterbatasan khusus, ternyata ketika ditanya itu dia itu bukannya tidak mampu, tapi ada keterbatasan dalam berkomunikasi. Sehingga bukan berarti dia tidak mampu, tapi memang ada rasa rendah, kurang percaya diri lah gitu. Akhirnya kami panggil orang tuanya, berkomunikasi, dan alhamdulillah buktinya sekarang juga anak itu mau ke sekolah. Tadinya nggak mau, sama sekali nggak mau karena merasa agak dikucilkan oleh yang lainnya. Nah, saya tanya, ini punya teman terdekat enggak gitu kan? Yang bisa masuk itu justru teman sebayanya, betul. teman sebaya yang bisa masuknya itu, lebih terbuka. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak ya, dari semua yang telah disampaikan ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi kasus-kasus, ada pengalaman yang berkesan mungkin yang akhirnya jadi pembelajaran untuk Bapak selama memimpin gitu Pak? Ya, betul. Kasus-kasus gitu. Kasus yang sempat viral itu di SMP ada berita yang menyatakan bahwa sekian puluh orang
anak belum bisa Bisa membaca. membaca. Iya, Ini dilematis bagi kita. Tadi kalau memang tidak ada aturan untuk harus dinaikkan, tentunya anak ini harusnya ada tambahan khusus, bahkan mungkin tinggal kelas. Sekarang kan tidak boleh, bisa tidak bisa, jadi agak dipaksakan juga, karena aturan bahwa tidak boleh ada yang tinggal kelas, sementara anak tersebut punya kekurangan yang harus sebetulnya disikapi, minimal untuk efek jera kan, efek jeranya itu misalkan itu tidak tinggal kelas itu tidak melanjutkan dulu, tapi ternyata aturan itu tidak boleh, akhirnya sebetulnya jadi beban juga. Hal yang uniknya tentunya kami merasa bahwa ada beban moral yang harus ditanggung, karena tentunya di SLTP itu hanya melanjutkan, dasarnya ada di bawah, dijadikan dasar. Itu jadi pemikiran juga bagaimana caranya kami sebisa mungkin dan semampu mungkin untuk berusaha maksimal sehingga anak itu tidak termasuk anak yang ketika di sekolah lanjutannya dinyatakan belum bisa membaca, dan dilema sekali untuk tim pendidikan dasar. Harus anak mencapai target kurikulum begitu ya, tapi sisi lain skill anak pun harus, kemampuannya harus bisa. Iya, betul Akhirnya secara sekali. tidak langsung mungkin guru-guru yang di atas itu melihatnya ke pendidikan dasar. Betul. Pasti begitu ya. Bagaimana mungkin di sekolah dasar itu ya. Baik Bapak, terima kasih luar biasa sekali. Pembicaraan kita hari ini sebenarnya ini kalau dilanjutin panjang ya sebetulnya. Ya, karena Jadi curhatan juga. Iya, kita bisa langsung tahu kondisi di pendidikan dasar itu seperti apa gitu sebetulnya ya. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf tadi mungkin bila saya ada kata-kata yang kurang gitu ya, kurang berkenan. Kami berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Kalau kita tutup ya Pak ya. Iya, siap. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Setelah saya melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah, refleksi yang bisa saya dapatkan yaitu ternyata pengambilan keputusan dalam dilema etika itu memang memiliki banyak tantangan. Kemudian komunikasi dan sinergi dari para stakeholder di sekolah pun itu sangat penting sebagai pengambil kebijakan dalam keputusan. Jadi dilema etika itu memang nyata terjadi di sekolah dan penyelesaiannya pun benar-benar harus dipikirkan secara matang. Terima kasih.